Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang anak-anak Ibu. Siang Bu. Untuk memulai pelajaran hari ini, silakan Nak Fauzan disiapkan dan dipimpin doanya terlebih dahulu. Silakan Nak Fauzan. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya Nak ya. Nah, Ibu akan mencek kehadiran dari Ananda semua dulu. Jadi untuk itu mohon kameranya dinyalakan semua. Nah, karena semuanya sudah hadir semua, jadi Ibu sangat senang sekali ya. Mudah-mudahan hal ini bisa dipertahankan untuk pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya Nak ya. Ya Bu. Ya. Nah, materi kita hari ini yaitu ukuran pemusatan data. Nah, kali ini khusus untuk membahas median data kelompok. Sebelum kita masuk materi hari ini ya Nak ya, Ibu ingin bertanya dulu kepada Ananda semua. Nah, ada yang masih ingat tentang materi median data tunggal, Nak? Masih Bu. Ya, silakan. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu ada contoh ini, Nak. Nah, kira-kira siapa yang bisa jawab berapa median dari data ini? 6 Bu. 6, ya benar. Nah, coba perhatikan ke layar, ini pembahasan dari contoh soal nomor 1. Ada yang masih ingat tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Ada? Masih Bu. Ya, bagus. Nah, sekarang coba perhatikan ke layar, Nak. Di sini ada data tinggi badan peserta didik kelas 12 SMA Negeri 2 Totokan 40. Coba ini datanya. Ada yang tahu, Nak, berapa tepi bawah dari kelas kelima ini? 179,5. Nah, pertanyaan selanjutnya, coba perhatikan ke layar. Ada yang tahu, Nak, banyak data tinggi badan peserta didik kelas 12 SMA Negeri 2 Kotokan 40. Ayo, siapa yang tahu? 82 orang Bu. Ya, benar. Coba perhatikan ke layar, Nak. Dengarkan cerita Ibu, Nak. Nah, misalkan kita beserta anggota keluarga kita, nah pada saat liburan nanti kita pergi nonton film di bioskop. Nah, yang mana bioskop ini hanya menyediakan 3 jenis film. Nah, yang pertama ada film untuk anak-anak, kemudian ada film untuk remaja, dan ada film untuk dewasa. Informasi dari bioskop, Nak, usia orang yang pernah berkunjung ke bioskop ini adalah 6 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun, dan 60 tahun. Kalau seandainya kita menggunakan konsep rata-rata di sini, Nak, berapa sih Nak nilai rata-rata usia yang pernah berkunjung ke bioskop ini? 22,5 Bu. Kira-kira film apa sih yang akan ditonton bersama, Nak? Dewasa Bu. Nah, kira-kira kalau film dewasa ini layak nggak ditonton oleh anak-anak, Nak? Tidak Bu. Jadi untuk mencari ya Nak ya film mana yang harus ditonton bersama, nah ternyata konsep rata-rata ini kurang cocok digunakan di sini, Nak. Jadi konsep yang kita gunakan di sini adalah konsep median. Jadi film yang akan ditonton bersama adalah seperti hujan. Nah, ini merupakan Nak ya aplikasi dari materi kita hari ini. Coba perhatikan ke layar, Nak. Dari 3 poin tujuan pembelajaran kita ini bisa dipahami, Nak? Bisa Bu. Bisa Bu. Nah, kalau bisa, masih semangat ya? Masih Bu. Nah, sekarang, coba perhatikan ke layar, Nak. Ibu itu yang ditanya apa ya Bu?
Ayo, ada yang bisa jawab, Nak? Kira-kira ini yang ditanya apa? Banyak peserta di SMA Negeri 2 Kota Kampar Hulu yang mengikuti lomba lari di Kabupaten Kampar. Ya, benar. Terus apa lagi, Nak, yang diketahui dari permasalahan ini, Nak? Kelas median berada di kelas keempat, Bu. Terus, apa lagi? Nilai median 64,5, Bu. Iya, benar. Nah, ya, silakan, Nak. Kenapa, Putri? Kalau sudah tahu yang diketahui dan yang ditanya, terus dia pakai lagi. Nah, yang lain ada yang tahu, Nak? Kira-kira diapakan lagi setelah kita mendapatkan apa yang diketahui dan ditanya? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, baik. Kalau tidak tahu, Nak, nah Ibu akan mengasih informasi sedikit dulu ya. Nah, jadi dari yang diketahui yang ditanya ini, Nak. Nah, nanti, silakan Ananda masukkan ke rumus median data kelompok untuk mencari nilai X ini. Ya, belum kita lanjutkan menyelesaikan permasalahan satu ini, Ibu akan membagi Ananda ini menjadi beberapa kelompok dulu. Untuk tautan bergabungnya, Ibu kirimkan ke grup kelas kita ya. Udah masuk, Nak? Nah, untuk selanjutnya, untuk membantu Ananda menyelesaikan permasalahan satu yang ada di layar tadi, nah Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD. Nah, silakan di-download ya, Nak ya. Sudah masuk, Nak? Sudah, Bu. Silakan dibuka lembar kerja peserta didik. Nah, sekarang coba perhatikan ke layar. Dan sebelum kita diskusi di WA kelompok masing-masing yang sudah ditunjuk tadi, nah silakan masing-masing kelompok isi biodata dulu ya, Nak ya. Inilah serangkaian kegiatan kita pada LKPD. Kira-kira ada pertanyaan dulu, Nak? Tidak. Setelah sesi diskusi kelompok, kita akan lanjutkan sesi presentasi. Waktu kita tinggal 2 menit lagi ya, Nak ya. Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Kita lanjutkan untuk sesi persentase sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, Ibu akan menunjuk secara acak. Nah, jadi Ibu minta kepada kelompok 1, kepada Naufa agar mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Naufa. Baik, Bu. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Diketahui nilai median 64,5. Kemudian nilai yang didapat kami substitusikan ke rumus median sehingga diperoleh nilai X sama dengan 6. Jadi, banyak peserta didik yang mengikuti lomba lari di Kabupaten Kampar adalah 26 orang. Terima kasih Bu ucapkan kepada Naufa. Nah, sekarang apakah ada yang memiliki jawaban beda daripada ini, Nak? Kami, Bu, dari kelompok 3, banyak peserta didiknya 23 orang, Bu. Oke, silakan Nak Yola. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang mana dari permasalahan satu tersebut, diketahui nilai median 64,5. Letak kelas median ada di kelas 4, yaitu 61 sampai 65, dan panjang kelasnya adalah 5. Yang ditanya di sini adalah banyaknya peserta didik yang mengikuti lomba lari di Kabupaten Kampar. Dari yang kami dapat, kami substitusikan ke rumus median, sehingga diperoleh nilai X-nya yaitu 3. Jadi, banyak peserta didik yang mengikuti lomba lari di Kabupaten Kampar adalah 23 orang. Nah, terima kasih Bu ucapkan kepada Nak Viola dari kelompok 3. Kita berikan hapus dulu ya, Nak ya. Nah, sekarang dari 2 kelompok penampil ini, kira-kira jawaban kelompok mana, Nak, yang benar? Menurut kami jawaban yang benarnya adalah kelompok 1, Bu, yaitu jawabannya 26 orang yang mengikuti lomba lari di Kabupaten Kampar. Di sini, Bu, jawaban kelompok 3 kurang tepatnya dinilai X-nya, Bu. Seharusnya hasil operasi pada baris ketiga
adalah 2 ditambah X, Bu, bukan 11. Ya, terima kasih ucapkan kepada Nak Indah. Kita berikan aplaus dulu ya Nak ya kepada yang presentasi dan yang menanggapi. Nah, jadi memang benar Nak, jawaban yang benarnya adalah kelompok 1. Nah, jawaban dari kelompok 3 itu yang kurang tepatnya dinilai X ya. Seharusnya nilai X-nya itu sama dengan 6. Nah, maka banyak peserta didiknya itu sama dengan 26. Nah, kira-kira ada pertanyaan dulu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya bagus. Kalau tidak ada pertanyaan, nah apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini, Nak? Silakan. Yang pertama, Bu, untuk menentukan median data kelompok dapat dicari menggunakan rumus tepi bawah ditambah banyak data, dibagi 2, dikurangkan frekuensi kumulatif kurang dari, bagi frekuensi dari interval. Ya, benar. Terus apa lagi, Nak? Yang kedua, Bu, jika diketahui nilai median dan letak kelas median, maka untuk mencari banyak data, langsung disubstitusikan ke rumus median data kelompok. Ya, benar, Nak. Jadi, dari pembelajaran kita hari ini, yang dapat kita simpulkan adalah yang pertama, untuk menentukan median data kelompok dapat dihitung menggunakan rumus median sama dengan tepi bawah ditambah dengan banyak data dibagi 2, dikurang frekuensi kumulatif kurang dari, dibagi frekuensi, dan dikali interval. Namun sebelum itu, silakan dicari dulu kelas median dari data tersebut dengan rumus kelas median sama dengan banyak data dibagi 2. Yang kedua, yang dari permasalahan kontekstual yang ada di layar tadi, jika diketahui kelas median dan nilai median dari data tersebut, maka untuk menentukan banyak datanya, kita tinggal mensubstitusikan nilai yang ada ke rumus median data kelompok. Setelah itu, nilai yang didapat disubstitusikan kembali ke rumus banyak data yang didapat sebelumnya. Bisa ya, Nak, dipahami? Bisa, Bu. Jadi di sini penting ya Nak ya, Ibu kasih penguatan kepada Ananda semua. Nah, untuk menentukan nilai median data kelompok ini ada beberapa langkah Nak. Yang pertama, menentukan kelas median. Nah, yang kedua, menentukan tepi bawah kelas median. Yang ketiga, menentukan banyak data. Yang keempat, menentukan frekuensi kumulatif kurang dari kelas median. Yang kelima, menentukan frekuensi kelas median. Nah, yang selanjutnya menentukan panjang kelas, dan yang terakhir mensubstitusikan nilai tersebut ke rumus median data kelompok. Kira-kira ada pertanyaan dulu, Nak? Enggak, Bu. Tidak. Oke, paham ya? Paham, Bu. Nah, kalau paham, nah untuk menguji pemahaman Ananda untuk materi kita pada hari ini, Ibu ada beberapa soal latihan ini. Nah, soal ini juga sudah Ibu kirimkan ke kelas kita, Nak. Silakan dilihat ya, Nak ya. Ibu kasih judulnya latihan 16 ukuran pemusatan data untuk median data kelompok. Jadi karena ada 3 soal, 1 soal 10 menit. Nah, harapan Ibu tidak ada yang terlambat dalam mengumpulkan latihan ini. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, jadi untuk ke depannya, Nak, supaya tambah semangat lagi belajarnya, nah silakan Ananda pelajari mengenai modus data kelompok. Namun sebelum itu, Nak, sebelum Ibu akhiri, nah Ibu selalu mendoakan semoga Ananda sehat selalu, nah tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Jadi sebelum kita tutup, Nak, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.